Ya Papa, satu. Oke. Hello guys. Oke, tidak perlu basa-basi lagi. Saya mau ucapin selamat datang di studio bocor kami. Tempat kamu bisa mendapatkan banyak bocoran film dan tentu akan dibocorkan sampai tuntas. Oke, sekarang kita bakal bahas film yang berjudul Pangga. Film ini diperankan oleh Kangana Ranaut sebagai Jaya, Jessie Jill sebagai Prashan, Yakya Basin sebagai Adi, dan Richa Chada sebagai Menu. Film ini menceritakan seorang ibu yang dulunya adalah seorang atlet kabadi dan akhirnya ia kembali bermain kabadi. Nah, kabadi ini adalah olahraga yang resmi berasal dari Tamil Nadu, India. Dan olahraga ini kalau di Indonesia mirip seperti bentengan atau gobak sodor, tahu kan? Oke, kita mulai ya ceritanya. Adegan awal kita lihat pasangan suami istri Jaya dan Prashan yang sedang tidur. Namun Jaya terlihat sering menendang Prashan, walaupun sebenarnya Jaya tidur. Obsesinya terhadap kabadi sepertinya masih terus ada dan itu menggerakkannya meskipun dalam tidur. Setiap pagi, Jaya selalu rajin dan ingat membuat bekal makanan untuk anaknya dan suaminya. Ia selalu mengantar Adi, anak satu-satunya ke penjemputan bis sekolah. Adi bahkan sadar bahwa ia sedikit butuh perhatian ekstra karena ia terlahir prematur. Dan ini adalah saat Jaya ditegur oleh atasannya karena saat Adi sakit, Jaya terlambat. Dan ia harus pulang lebih malam untuk mengganti waktu terlambatnya. Esok harinya, Adi merayu ibunya. Ia ingin ikut lomba lari. Walaupun ia tahu tak bisa juara 1, ia yakin bisa mendapatkan juara 3. Awalnya Jaya tidak mengizinkannya. Namun saat ia melihat sang suami, Prashan yang tersenyum, itu adalah tanda Prashan mengizinkan anak sematawayangnya itu. Akhirnya Jaya pun memperbolehkannya. Sayangnya, saat lomba lari sekolah Adi digelar, Jaya tidak bisa hadir karena ia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya sebagai tiketing di stasiun kereta api. Saat pulang ke rumah, Adi ngambek dan ngomel pada ibunya. Bahkan Adi mengeluarkan kalimat bahwa pekerjaan ibunya di tiketing seharusnya tidak begitu penting ketimbang perlombaan anaknya. Hati Jaya begitu sedih tentunya mendengar itu. Ia malah balik marah pada suaminya yang seharusnya membantu menasihati Adi. Kemudian, Prashan pelan-pelan berusaha merayu anaknya. Pelan-pelan pula ia menasihati Adi dan bercerita bahwa ibunya bukan tidak sayang, bukan juga tidak perhatian, tapi benar-benar tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Dan bahkan Prashan juga menceritakan bagaimana pengorbanan Jaya untuk keluarga kecil ini. Prashan berharap hati Adi luluh. Flashback pun dimulai. Prashan menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Jaya. Bagaimana Jaya zaman dulu menjadi orang yang sangat energik dan selalu bersemangat. Karena Jaya selalu menjalani passionnya, yaitu olahraga kabadi. Kisah cinta mereka digambarkan manis lewat lagu Dil Nekaha. Mereka bertemu, lalu berpacaran, menghabiskan waktu bersama-sama. Sampai akhirnya Jaya berani mempertemukan Prashan pada ibunya. Jaya kemudian minta izin untuk menikah. Dan pertanyaan ibunya hanya satu. Apakah Prashan akan mengizinkanmu bermain kabadi? Jawabannya tentu ya. Setelah menikah dan akhirnya Jaya hamil, Jaya tidak bisa melanjutkan permainan kabadi. Hingga dia benar-benar berhenti. Dari sinilah kemudian Adi malah meminta ayahnya untuk membantu Jaya bisa kembali bermain kabadi. Adi juga merasa bahwa karena dirinya lah penyebab cita-cita ibunya bermain kabadi kandas. Adi ikut menyemangati Jaya untuk kembali bermain kabadi. Saat Prashan berusaha menyemangati Jaya kembali pada kabadi, Jaya bingung karena dulu ia meninggalkan olahraga itu demi keluarganya. Tapi sekarang keluarganya lah yang meminta ia kembali ke kabadi.
Dimulai dari Adi yang membangunkan mereka pagi-pagi. Ibunya wajib olahraga dan lari pagi. Setiap pagi, Adi membangunkan mereka. Prashan tentu ikut menemani. Di awal-awal mereka terlihat begitu malas, begitupun Jaya. Lalu akhirnya, Jaya mulai terbiasa. Dia semangat bangun pagi sendiri dan lari pagi tanpa perlu ditemani lagi. Dengan dukungan dari sahabatnya, Menu, Jaya pun kembali ke tim kabadi. Walaupun usianya sudah tak muda lagi, ya kan? Nah, ini nih yang menarik, di mana Jaya harus satu tim dengan para pemain yang lebih muda. Saat Jaya berhasil lolos seleksi, ia malah menolak melanjutkan. Karena ternyata ia harus berada di luar kota dan jauh dari anak dan suaminya. Jaya dan Menu sedikit berdebat karena Menu dan keluarga Jaya ingin sekali ia kembali ke kabadi. Sementara pikiran Jaya adalah bagaimana nasib suami dan anaknya jika ia tinggal. Malam harinya di rumah. Adegan ini adalah saat Jaya akan melayani sang suami dan anaknya untuk menikmati makan malam. Namun tiba-tiba Prashan mengambil makanannya sendiri. Ia mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja tanpa Jaya saat ini. Artinya mereka ingin menunjukkan bahwa Jaya harus ikut latihan kabadi dan tidak perlu khawatir dengan keluarganya. Adi, sang anak, menginginkan ibunya pergi berjuang untuk kabadi dan mimpinya. Akhirnya Jaya berangkat ke asrama timnya, tim kabadi. Mereka sekaligus mengadakan seleksi untuk mewakili tim nasional India. Perlahan Jaya bangkit. Bahkan media mulai menyorotinya lagi. Karena nama Jaya lumayan populer pada zamannya. Dia dulu adalah kapten, bahkan sudah masuk kelas internasional. Kemudian mulailah dipilih siapa saja yang lolos masuk ke tim nasional India untuk kabadi wanita. Awalnya nama Jaya tidak ada. Lalu salah satu dari mereka mencoba merayu manajemen untuk memasukkan nama Jaya. Dengan pertimbangan prestasi Jaya dan popularitas Jaya saat ini sebagai ibu yang ingin kembali berjuang untuk membela India lewat kabadi. Akhirnya Jaya masuk tim nasional India. Semua keluarga, orang-orang terdekat, bahkan sahabatnya Menu tentu sangat bahagia. Namun perjalanan awal Jaya masuk ke dalam tim tersebut memang tidak mudah. Baru saja ia akan mengenalkan dirinya ke kapten tim, sang kapten sudah sinis terhadapnya. Dan Jaya ditempatkan di bangku cadangan. Beberapa kali pertandingan, sang suami, anaknya, dan ibu Jaya selalu hadir untuk memberi semangat pada Jaya. Tapi mereka sendiri justru kecewa karena melihat Jaya hanya duduk di bangku cadangan dari pertandingan ke pertandingan. Ini adalah saat India menghadapi Iran. Para pemain Iran begitu cekatan dan bagus. Beberapa pemain India tumbang dan harus mundur. Sebelum menuju pertandingan selanjutnya, di ruang ganti, Jaya sempat berbicara dengan kapten dan ingin memberi saran untuk strategi menghadapi lawan. Namun, sebelum Jaya mengeluarkan sarannya, sang kapten sudah menolaknya dengan sinis dan meminta Jaya menyiapkan minuman. Pelatih yang melihat keadaan tersebut sangat bingung. Ia lalu bertanya, "Apakah kamu mempunyai masalah pribadi dengan Jaya?" Pelatih kemudian sedikit menasehati kapten. Jaya sudah lama duduk di bangku cadangan. Dia tidak pernah protes. Dan Jaya ingin memberi saran malah ditolak mentah-mentah. Pelatih menganggap perlakuan kapten tidak sportif. Karena Jaya merasa sedih dan terpojok mengetahui bahwa orang-orang terdekatnya menanti permainannya, akhirnya Jaya meminta Prashan untuk membawa Adi dan ibunya pulang. Dan cukup nonton lewat TV. Karena Jaya sudah yakin pada babak final nanti ia tidak akan terlibat dalam permainan. Malam sebelum pertandingan final, kapten menemui pelatih. Ia mulai kehabisan ide untuk membentuk tim lebih kuat. Karena beberapa orang di posisi inti sedang cedera. Lalu mantan teman sekamar Jaya tiba-tiba muncul dan memberi saran untuk memasukkan Jaya yang sudah pernah masuk ke tingkat internasional. Kapten pun setuju. Pelatih
terkejut dan senang karena sang kapten setuju. Di babak pertama, India sedikit kewalahan. Di film ini, dalam pertandingan kita benar-benar dibawa ikut tegang dan rasanya ikut lari-lari menghindari lawan, ikut gemes. Prashan dan Adi juga ibunya Jaya ternyata akhirnya tetap nonton live pertandingan final ini. Tanpa diketahui Jaya, beberapa kali gagal, beberapa kali berhasil. Dan detik-detik berakhir, akhirnya Jayalah penentunya. Kakinya yang begitu lincah berusaha mengecoh lawan. Dan hap, Jaya malah tertangkap dan dikerubuti beberapa orang. Sangat terlihat susahnya untuk memenangkan pertandingan. Namun karena tekadnya yang kuat, tangan Jaya berhasil meraih garis dan pertahanan lawan. Yeay, India menang. Sorak-sorai penonton dan tim begitu heboh. Jaya lalu meminjam handphone sang pelatih untuk menelpon Prashan. Tanpa ia ketahui, sebenarnya sang suami dan keluarganya ada di belakangnya. Ikut seneng ya? Buat yang sempat ngerasa gak pede untuk mewujudkan impiannya atau bahkan merasa telat, nonton film ini. Siapa tahu bisa menguatkan hatinya kembali. Dan buat semuanya, terima kasih dan terima kasih lagi untuk terus nonton channel ini dan spoiler film ini sampai habis. Sampai ketemu di bocoran selanjutnya ya, pasti. Stay healthy, dah.